Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinjani Novita dengan NIP 10111710013 dari kelas A dengan dosen pengajar Bu Yuyun Tajunisa. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan tugas besar saya, yaitu rekayasa bangunan gedung tinggi dengan menggunakan bangunan baja dengan menggunakan analisa pushover. Jadi di sini untuk data tanahnya, lalu sini ada daftar isi, lalu di sini ada daftar gambar dan juga ada daftar tabel. Jadi yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Jadi latar belakangnya ialah Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang berkedudukan di Khatulistiwa yang terletak pada posisi benturan antara lempengan kerak bumi samudra dan kerak bumi benua yang memiliki kerawanan bencana alam, di antaranya bencana gempa bumi. Gempa bumi telah mengakibatkan korban jiwa dan hancurnya infrastruktur berkaitan dengan keselamatan, maka diterbitkan peraturan ketat dalam perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian suatu bangunan gedung. Masalah muncul adalah pada bangunan telah terdiri, apakah dalam perencanaan bangunan tersebut telah mengikuti peraturan yang ada atau tidak, sehingga evaluasi kinerja struktur bangunan perlu adanya pemeriksaan kembali. Lalu di sini dalam perkembangannya analisis statik nonlinear yang lebih dikenal dengan istilah pushover merupakan pilihan menarik dalam mengevaluasi bangunan existing dengan konsep PBEE sehingga dapat diketahui kinerja seismik bangunan. Prosedur pushover analisis sesuai dengan konsep PBEE telah ada pada dokumen ATC 40 atau disebut Capacity Spectrum Method serta FEMA 356 dan FEMA 440 atau disebut Displacement Convection Method. Bangunan rumah sakit 8 lantai berlokasi di Padang ini merupakan bangunan beraturan sehingga metode spektrum kapasitas ATC 40 adalah metode yang paling tepat yang digunakan untuk menilai kinerja seismik strukturnya. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi kurva kapasitas struktur atau disebut pushover curve dan titik kinerja performance point yang ditinjau dengan menggunakan kode ATC 40. Jadi untuk rumusan masalahnya yang pertama di sini bagaimana perilaku atau kinerja struktur gedung tinggi beraturan berdasarkan titik evaluasi kinerja pada kondisi inelastis dengan melakukan analisis statik beban dorong atau yang disebut pushover analisis. Lalu yang kedua, bagaimana mengestimasi model kerusakan struktur dengan cara menentukan posisi sedia plastis pada struktur gedung setelah melakukan analisis statik beban. Lalu untuk tujuannya di sini yang pertama menghasilkan kurva kapasitas struktur atau yang disebut pushover curve. Lalu yang kedua menentukan titik kerja atau disebut performance point. Lalu yang ketiga mengevaluasi kinerja struktur bangunan berdasarkan ATC 40 dan FEMA 356. Lalu yang keempat menganalisa skema kelelahan yang terjadi akibat pengaruh beban gempa. Lalu untuk batasan masalahnya di sini gedung yang biasanya adalah gedung 8 lantai yang berada di daerah Padang dengan ketinggian 28 meter. Lalu jenis bahan yang digunakan dalam meninjau perilaku struktur adalah beban gravitasi dan beban lateral. Lalu di sini perilaku struktur dievaluasi ada 3 dimensi, yaitu berdasarkan analisis statik beban dorong atau disebut pushover analysis dan menggunakan software aplikasi sipil yang disebut biasanya ada yang disebut SAP 2000 atau SAP 2000 versi 14. Lalu yang keempat, penentuan target perpindahan struktur gedung berdasarkan metode spektrum kapasitas atau ATC 40. Lalu manfaat dari perusahaan itu sendiri dapat mencerdakan struktur gedung tinggi dengan metode spektrum kapasitas ATC 40. Lalu yang kedua untuk menambah wawasan polis tentang analisis statik beban dorong yang disebut pushover analysis dengan menggunakan software aplikasi sipil SAP 2000 versi 14. Lalu yang kedua di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada 2.1 ini umum. Pada dasarnya dalam perencanaan struktur gedung tahan gempa atau disebut bangunan didesain untuk hancur sesuai dengan level kerusakan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, bangunan diizinkan untuk hancur, tapi tidak menimbulkan korban jiwa, sehingga ketika terjadi gempa, manusia dapat melakukan tindakan evakuasi. Adapun tujuan bangunan tahan gempa adalah untuk membatasi kerusakan bangunan atau gedung akibat beban gempa dengan sedang sesuai dengan ketentuan sehingga masih bisa diperbaiki secara ekonomis dan juga menghindari jatuhnya korban jiwa akibat runtuhnya gedung karena adanya beban gempa yang kuat.
Pada struktur bangunan tahan gempa, perpindahan displacement merupakan hal yang paling dasar untuk suatu struktur tahan gempa. Umumnya, kerusakan struktur diakibatkan oleh besarnya perpindahan yang terjadi. Oleh karena itu, struktur seharusnya bersifat ductile untuk mengakomodasi besarnya perpindahan yang terjadi. Lalu di sini juga ada perencanaan bangunan tahan gempa yang bersinergia. Perencanaan bangunan tahan gempa bersinergia itu adalah atau disebut dengan performance based seismic design, merupakan proses yang dapat digunakan untuk perencanaan bangunan baru maupun perkuatan atau disebut upgrade bangunan yang sudah ada atau disebut bangunan existing dengan pemahaman yang realistik terhadap risiko keselamatan, kesiapan pakai, dan kerugian harta benda yang mungkin terjadi akibat gempa yang akan datang. Proses perencanaan tahan gempa berbasis kinerja dimulai dengan membuat model rencana bangunan, kemudian melakukan simulasi kinerjanya terhadap berbagai jenis gempa. Lalu di sini ada juga kinerja struktur bangunan gedung. Di sini ada yang disebut kinerja batas layang. Kinerja batas layang itu merupakan struktur gedung yang dibatasi oleh simpangan antara tingkat akibat pengaruh gempa rencana, yaitu untuk membatasi terjadinya pelelehan baja dan perletakan beton yang berlebihan, juga untuk mencegah kerusakan non-struktur dan ketidaknyamanan penghuni. Lalu untuk di sini juga ada yang disebut kinerja batas limit. Kinerja batas limit struktur gedung ditentukan oleh simpangan dan simpangan antar tingkat maksimum struktur gedung akibat pengaruh gempa rencana dalam kondisi struktur di ambang keruntuhan, yaitu untuk membatasi kemungkinan terjadinya keruntuhan struktur gedung yang dapat menimbulkan korban jiwa dan untuk mencegah benturan antara bagian struktur gedung yang dipisah dengan sela pemisah atau disebut dilatasi. Lalu di sini ada yang disebut juga analisa statik nonlinear atau disebut pushover. Jadi pushover itu adalah suatu cara analisis statik 2 atau 3 dimensi linear dan non-linear di mana pengaruh gempa rencana terhadap struktur gedung dianggap sebagai beban-beban statik yang menangkap pada pusat massa masing-masing lantai yang nilainya ditingkat secara berangsur-angsur sampai melampaui pembebanan yang menyebabkan terjadinya pelelehan atau disebut sendi plastis pertama di dalam struktur gedung. Kemudian dengan peningkatan beban lebih lanjut mengalami perubahan bentuk elastoplastis yang besar sampai mencapai kondisi di ambang keruntuhan. Analisa ini memerlukan program komputer untuk merealisasikan pada bangunan nyata. Lalu di sini juga ada yang disebut target perpindahan. Jadi target perpindahan itu sendiri adalah gaya dan deformasi setiap komponen atau elemen yang dihitung terhadap perpindahan yang tertentu di titik kontrol yang disebut sebagai target perpindahan dengan notasi gamma T dan dianggap sebagai perpindahan maksimum yang terjadi pada bangunan yang mengalami gempa rencana. Lalu untuk di sini juga ada yang disebut metode spektrum kapasitas atau disebut ATC40 merupakan metode utama atau disebut Applied Technology Council atau disebut ATC40 merupakan sasaran kinerja pada dokumen ATC40 yang memasukkan beberapa pertimbangan kondisi kerusakan atau disebut damage stage untuk beberapa level gerakan tanah. Dapat digunakan sebagai acuan baik dalam melakukan desain dan perencanaan struktur maupun untuk mengevaluasi struktur yang sudah ada. Kinerja bangunan pada ATC40 dibagi menjadi 6 kategori level kinerja struktur seperti pada tabel berikut. Lalu di sini juga ada yang disebut dengan metode koefisien perpindahan atau disebut FEMA 356. Di sini untuk menentukan FEMA 356 ini rumusnya. Jadi kita menentukan faktor modifikasi C0, C1, C2 dan C3. Lalu kita masukkan rumusnya di sini. Lalu setelah itu ada yang disebut dengan metode koefisien perpindahan yang diperbaiki atau disebut FEMA 440. Untuk mengantisipasi timbulnya keraguan karena hasil metode koefisien perpindahan FEMA 356 dan metode spektrum kapasitas yang disebut ATC40 belum tentu lama dilakukan evaluasi melalui ATC55 project dan menghasilkan FEMA 440 yang disebut improved
improvement of nonlinear static seismic analysis prosedur, yang mana kedua metode tersebut dimodifikasi. Dan ini untuk rumusan dari VMA 440. Jadi kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi. Jadi ini permodelan struktur SAP saya menggunakan SAP 2000. Jadi di sini saya menggunakan bangunan baja. Jadi untuk kolomnya itu baja dan untuk baloknya juga baja. Kalau kolomnya itu menggunakan baja yang ukurannya H, dan kalau yang balok itu PF. Jadi untuk data bangunannya seperti ini. Jadi untuk data bangunannya itu fungsinya itu bangunannya rumah sakit, lalu lokasinya di Padang, jumlah tingkatnya 8 lantai dan tinggi bangunannya 28 meter. Untuk jarak antar kolomnya itu 6 meter, tinggi kolomnya 3,5 meter, tebal plat lantainya 12 cm, tebal plat atapnya 12 cm juga. Lalu untuk kolom bajanya, di sini saya menggunakan H350 x 350 x 12 x 19. Lalu yang kedua, di sini saya menggunakan kolom baja dengan ukuran H400 x 400 x 13 x 21. Dan balok bajanya di sini saya menggunakan WF350 x 175 x 7 x 11. Dan untuk mutu bahannya di sini saya menggunakan mutu beton 30 MPa dan bajanya SM36. Dan ini untuk data tanahnya. Lalu setelah itu di sini saya menghitung pembebanannya juga. Di sini saya menggunakan beban mati, lalu juga di sini juga ada beban mati itu sendiri terdiri dari berat beton batulang dan berat sendiri itu sendiri, yaitu berat sendirinya itu terdiri dari plat lantai dan plat atap. Lalu untuk beban mati tambahannya di sini ada berat dinding. Di sini saya menggunakan berat dinding, lalu ada berat keramik, ada beban ducting mekanikal, ada beban plafon, beban penggantung langit-langit, beban lapisan waterproofing. Lalu di sini juga ada beban hidup. Di sini ada beban hidup atap dan beban hidup lantai. Beban hidup atapnya 96 kg per meter persegi. Lalu untuk beban lantainya itu pakai beban rumah sakit, yaitu 383 kg per meter persegi. Lalu di sini beban hidupnya ini beban rumah sakit itu sendiri. Lalu di sini juga saya menghitung beban gempa. Yang pertama saya menentukan kategori risiko gedungnya. Di sini karena bangunan itu berfungsi sebagai rumah sakit, jadi masuk di kategori 4. Ini berdasarkan SNN 1726/2019. Lalu untuk faktor keutamaannya itu saya dapat nilainya 1,5 karena tadi kategori risikonya nilainya 4. Lalu ini hasil tes tanahnya pada kedalaman 30 meter pada daerah di Padang. Lalu ketemu segini 22,87. Lalu dikategorikan tanah sedang karena nilainya di antara 15 sampai 50. Lalu setelah itu saya menentukan parameter percepatan gempa. Pertama saya menentukan nilai SS-nya, yaitu ketemu 1,5 dan S1-nya 0,6. Lalu di sini saya juga menentukan koefisien situsnya, nilainya 1,5 dan didapatkan nilai FA-nya 1. Lalu untuk nilai S1-nya di sini ketemu 0,6 dan didapatkan juga nilai FV-nya 01,7. Dan di sini rumusnya dari SMS itu sendiri ialah FA kali SS, dan ini hasilnya. Untuk SM1 juga sama, dan ditemukan nilai SDS. Jadi ditemukan nilai SDS dan SD1. Jadi untuk menentukan nilai SDS dan SD1 ini juga bisa kita cari melalui puskim.go.id. Itu bisa juga dicari melalui itu cara mudahnya, tapi saya ini pakai cara manual.
Lalu setelah itu kita menentukan itu dimasukkan di kategori mana. Karena tadi nilainya SDS-nya nilainya ketemu 1 dan SD1-nya ketemu 0,68, jadi itu masuk di kategori D. Ya, kategori D. Lalu setelah itu saya menentukan respons spektrum dan ketemunya segini. Dan ini kurva respons spektrum saya. Dari nilai respons spektrum ini ntar saya input ke SAP. Lalu di sini juga ada kombinasi pembebanan. Jadi ini kombinasi pembebanan ini saya input ke SAP. Lalu setelah itu kita masuk ke bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Jadi ini untuk pemodelan SAP saya, pemodelan SAP bangunan baja saya sebelum di run, lalu ini sudah di run. Jadi langkah-langkah dari pemodelan SAP 2000 bangunan baja ini sebenarnya kurang lebih sama dengan pemodelan menggunakan gedung beton. Tapi perbedaannya hanya di kolom sama baloknya itu diganti baja. Pertama, ini caranya kita memulai model baru, lalu klik build only, lalu kita masukkan nilai X, Y, Z-nya. Setelah menentukan, lalu kita klik OK. Lalu setelah itu kita menentukan define materialnya. Jadi di sini saya menggunakan 2, yaitu STM A36 dan FC30 MPa. Lalu setelah itu kita mengisi jenis bahannya. Setelah kita mengisi jenis bahan dari beton dan bajanya, kita isi pilih material, lalu kita klik rektangular, lalu kita pilih material, lalu kita pilih ininya yang baja. Lalu untuk yang ini kita pilih kan ada 3, jadi di sini kita pakai ukuran yang untuk kolomnya saya pakai ukuran baja yang H 350 kali 12 kali 19, dan yang kedua 400 kali 400 kali 13 kali 21. Jadi untuk yang atas ini di sini untuk bangunan tingkat 5 sampai 8, dan yang 400 ini untuk tingkat 1 sampai 4. Dan untuk WF ini untuk baloknya. Setelah itu kita masukkan datanya. Setelah kita masukkan datanya, kita juga mengisi area sectionnya, yaitu terdiri dari platnya, yaitu plat 12 cm. Setelah kita isi, kita pilih sel yang thin. Lalu setelah itu kita ke define load pattern, yaitu kita isi date sama live-nya. Date-nya 1 dan live-nya 0 untuk ini. Lalu kita setelah itu membuat kombinasi dengan cara klik define, load combination, dan add new combo. Setelah itu kita buat seperti ini contohnya. Lalu setelah kita buat semua, kita gambar balok dan sleeve-nya pada sumbu XY, dan kalau kolom itu sumbu XZ dengan cara klik draw frame atau cable element. Setelah itu kita juga jangan lupa menggambar platnya dengan cara klik draw rectangular pada area toolbar draw. Setelah itu kita mengisi beban-bebannya. Jadi di sini saya ada beban super dead dan beban live. Beban super dead-nya 1,49 dan beban live-nya 3,83. Setelah kita ngisi pembebanan, kita ke ini. Jadi untuk push over-nya, jadi kita isi load case datanya. Yang pertama kita isi untuk gravitasinya. Lalu setelah kita isi gravitasinya, kita ini ada berapa tipe nih? Kita masukin dead, super dead, live roof, dan live dengan scale faktor yang dead sama super dead-nya 1 dan live roof dan live-nya 0,3. Lalu setelah itu kita juga jangan lupa
ke load case data, lalu kita mengisi untuk push X dan push Y. Kita isi push X dan push Y. Perbedaannya kalau di push X itu nilainya skill faktornya -1, tapi kalau push Y 1. Setelah itu kita ke load application control for nonlinear static analysis. Kita pilih ininya, DOF-nya U2. Lalu jangan lupa juga kita ke result save for nonlinear static load case-nya. Kita isi isi minimum number of save states-nya 50 dan maksimumnya 100 step. Setelah itu kita jangan lupa ke pendefinition Hines properties balok dengan pilih select properties frame beam assign frame Hines distance, masukkan nilai yang menyatakan posisi awal dari panjang bersih balok, lalu klik add sehingga muncul kotak seperti berikut. Sudah diisi, lalu kita menentukan Hines over weights-nya. Kita pilih 0,02. Lalu untuk define frame Hines properties-nya, jangan lupa kita centang yang ini, bagian ini, so generates bulbs. Lalu setelah itu kita klik run. Jadi yang di run sebenarnya sama kayak gedung beton ya. Jadi yang di run hanya gravity, push X dan push Y. Lalu setelah itu kita menemukan kurvanya. Jadi untuk yang merah ini kurva dari post over sendiri. Kalau yang merah itu kebutuhannya dan yang hijau itu kapasitasnya. Lalu kita ubah dulu juga untuk nilai CA sama CV-nya agar kurvanya sesuai. Lalu maka ditemukan juga skema distribusi seni plastisnya dengan cara klik display, lalu deform shape, lalu pilih case combo dan ditemukan hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk hasil analisa pushover. Jadi untuk kurvanya saya ketemu seperti ini. Jadi yang hijau itu kapasitas dan merah itu kebutuhan. Dan kita tentukan nilainya. Jadi dari arah X ini di space-nya ketemu 0,277 dan arah Y ketemu 0,438. Dan untuk gaya geser dasarnya yang arah X ketemu 1053 dan yang arah Y ketemu 634,31. Setelah itu kita ke skema distribusi sendi plastis. Nah, ketemu seperti ini. Ini saya mencetnya dari tahap 1 sampai 3. Ini belum terjadi sendi plastis. Lalu untuk tahap 4 sampai tahap 10-nya baru terjadi sendi plastis. Seperti ini gambarnya. Ini tahap 4 sampai 10 ya. Jadi gambarnya sama untuk tahap 4 sampai 10. Lalu untuk tahap 11 sampai 14 seperti ini. Ini berubah jadi warna biru tua gitu. Lalu untuk tahap 15 warnanya juga berubah lagi. Jadi warna Tosca dan warna pink keunguan. Pink merah. Nah, ini arti tabelnya. Jadi ini penjelasannya. Kalau untuk yang ungu itu menunjukkan batas linear yang kemudian diikuti terjadinya pelihan pertama pada struktur. Dan tadi yang biru tua itu ialah terjadinya kerusakan yang kecil atau tidak berarti pada struktur. Kekakuan struktur hampir sama pada saat sebelum terjadi gempa. Lalu untuk yang ungu ini ialah terjadi kerusakan dengan tingkatan kecil hingga sedang, kekakuan struktur berkurang, tetapi masih mempunyai ambang yang cukup besar terhadap keruntuhan. Jadi itu arti dari warna tadi.
Lalu di sini kita menentukan metode spektrum kapasitas. Nah, ini ketemu nilainya dari gamma T arah X itu ketemu 0,277 dan arah Y itu ketemu 0,438. Dan untuk drift ratio-nya itu ketemu 0,989% untuk yang arah X dan arah Y 1,564. Lalu di sini kita selanjutnya menentukan metode koefisien perpindahan atau disebut VMA 356. Berikut rumusnya. Nilai arah X dan arah Y. Pertama, di sini kita tentukan nilai TE-nya. Nilai TE ini terdapat di sub. Lalu setelah itu kita ini udah ketentuan ya untuk C1, C2, C3 dan C0 juga. Itu udah ketentuan. Setelah itu kita menentukan juga nilai SA. SA-nya ini rumusnya 0,5 per T, T-nya tadi kan 0,105 dan ketemu 4,76, lalu hasilnya ketemu 0,092 meter dan arahnya sama seperti tadi. Kita tentukan TE-nya, ini nilainya 0,117 detik, lalu C0, C1, C2, C3 itu udah ketentuan dan kita temukan nilai SA-nya ketemu 4,27 dan maka hasilnya 0,092. Lalu setelah itu kita melakukan evaluasi kinerja bangunan. Yang pertama di sini saya menentukan ATC 40 dan menentukan VMA 356 yang dengan nilai untuk yang arah X itu target perpindahannya ketemu 0,277 atau 43,28% dan arah Y ketemu 0,438 atau 68,43%. Dan untuk yang VMA arah X target pindahannya itu ketemu 0,476 atau disebut 74,37% dan untuk arah Y 0,427 atau yang disebut 6,6,71% dengan batasnya 0,64 atau yang biasanya disebut 100%. Nah, maka dari itu ketemu juga ini arah X-nya 0,76 meter dan arahnya ketemu 0,427 meter. Lalu ini kita masuk ke bab 5 yaitu kesimpulan. Dari kesimpulan ini jadi berdasarkan skema distribusi sendi plastis, terjadi sendi plastis pertama kali terjadi pada step 4 pada dasar lantai hingga lantai 8 bangunan dengan ditandai warna merah muda terang. Lalu dari hasil penentuan referensi kinerja struktur nilai roof drift ratio-nya didapatkan adalah 0,989 dan 1,564 yang dimana masih lebih kecil dari 1% dan lebih besar 1% sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan batas timpang yang disyaratkan oleh ATC 40 level kinerja gedung pada target perpindahan tercapai adalah immediate occupancy dan damage control. Lalu untuk target perpindahan yang terjadi berdasarkan target perpindahan hasil evaluasi dengan menggunakan spektrum kapasitas atau yang disebut ATC 40 dan metode koefisien perpindahan VMA 356 terjadi sebesar 74,37% dan 66,7% yang didapatkan untuk nilai X ketemunya 0,476 dan arah Y sebesar 0,427 meter. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa bangunan baja ini nilai ATC 40 dan VMA-nya lebih besar ya daripada gedung beton. Dari hasil analisis gedung beton sebelumnya. Mungkin sekian presentasi mengenai laporan hasil kerja saya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan kata dan kesalahan perbuatan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.